Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi kelas 3, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, pembahasan untuk reaksi redoks yaitu pengertian reaksi redoks dan penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk elektrokimia akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Kita masuk poin pertama, yaitu pengertian reaksi redoks. Nah, apa itu reaksi redoks? Reaksi redoks itu merupakan reaksi kimia yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Nah, di kelas 10 kita udah belajar mengenai reaksi redoks dan aturan perubahan biloks. Nah, untuk reaksi redoks ini terbagi dua, yaitu reduksi dan oksidasi. Konsepnya gimana? Reduksi itu biloksnya turun atau berkurang, sedangkan oksidasi itu biloksnya naik atau bertambah. Nah, itu untuk pengertian. Selanjutnya, poin B yaitu penyetaraan untuk reaksi redoks. Nah, untuk penyetaraan reaksi redoks itu ada dua bagian, yaitu dengan perubahan biloks dan setengah reaksi. Nah, kita lihat yang pertama untuk metode perubahan biloks. Nah, langkah-langkah yang harus adik-adik lakukan untuk menyetarakan reaksi redoks ini, yang pertama menentukan atom yang mengalami perubahan biloks. Jadi, atom apa yang mengalami perubahan biloks? Selanjutnya, kita setarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan biloks. Kita tentukan yang mana yang mengalami reduksi dan yang mana yang mengalami oksidasi. Selanjutnya, jika pada soal ditentukan suasana asam atau basa, kita untuk suasana asam itu menambahkan H+ pada bagian kiri atau kanan reaksi dengan muatan yang lebih kecil. Sedangkan untuk basa, kita menambahkan OH- pada bagian kiri atau kanan reaksi dengan muatan yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita menyetarakan jumlah atom lain. Nah, menyetarakan jumlah atom lain dan jumlah O dan H dengan menambahkan H2O. Kita lihat contoh soal untuk menyetarakan dengan perubahan biloks. Nah, contohnya di sini Cr2O72- ditambah HCOOH menjadi Cr3+ tambah CO2. Di sini dikatakan dalam suasana asam. Nah, yang pertama kita tentukan biloks masing-masing dari atom. Ingat lagi bahwa O, oksigen itu mempunyai bilangan oksidasi -2. Nah, jika O-nya di sini 7, maka O-nya menjadi -14. Nah, agar hasilnya -2, maka Cr harusnya menjadi +12. Nah, untuk H, ingat lagi bahwa H itu biloksnya +1, O biloksnya -2. Nah, agar jumlahnya 0, maka biloks C menjadi +2. Nah, untuk Cr di sini biloksnya sama dengan jumlah muatannya. Di sini muatannya 3+. Nah, untuk CO2, O biloksnya -2, kalau O-nya 2 maka jadi -4. Sehingga agar jumlahnya 0, maka C menjadi +4. Selanjutnya langkah yang kedua, menyetarakan jumlah atom unsur yang mengalami perubahan biloks. Kita lihat yang mengalami perubahan biloks yaitu Cr2 dan O dan C. Nah, di sini Cr-nya ada 2, sedangkan di sebelah kanan Cr-nya ada 1. Maka kita kasih koefisiennya setengah agar Cr-nya sama-sama 1. Sehingga untuk biloks satu atom Cr menjadi +6. Nah, kita tentukan yang mana yang mengalami reduksi dan yang mana yang mengalami oksidasi. Untuk Cr, dari +6 menjadi +3, dia mengalami reduksi.
sebanyak 3 elektron. Nah, untuk C dari plus 2 menjadi plus 4, dia mengalami oksidasi sebanyak 2 elektron. Nah, agar jumlahnya setara, kita kali silang. Ini kita kali 2, ini kita kali 3. Nah, kita buat reaksinya. Jadi ini 2 dikali setengah, 1 kita buat Cr2O7. Kalau 1 kita tidak perlu buatkan koefisien. Ditambah H, ini kita kalikan 3, berarti 3HCOOH menjadi Cr kita kalikan 2 2Cr3 plus ditambah CO2 kita kalikan 3 menjadi 3CO2. Nah, langkah selanjutnya, karena ini berada pada suasana asam, kita akan menambahkan H+ pada muatan kiri yang lebih kecil. Nah, kita lihat muatannya. Di sebelah kiri muatannya di sini min 2. Di sebelah kanan muatannya plus 6. Nah, agar jumlah muatannya sama, kita akan menambahkan H+ pada muatan yang lebih kecil. Cr2O7 2- ditambah 3HCOOH ditambah H+ menjadi 2Cr3 plus tambah 3CO2. Nah, kita akan menambahkan H+ sebanyak 8 agar jumlah muatannya menjadi plus 6. Nah, selanjutnya kita samakan jumlah atom lain. Nah, jumlah atom lain di sini udah sama, Cr2 udah sama, C juga udah sama 3. Nah, berarti kita tinggal menyamakan jumlah O dan H dengan menambahkan H2O. Kita lihat bagian yang kekurangan H, yaitu bagian sebelah kanan. Berarti di sini kita tambahkan H2O. Nah, kita tambahkan sebanyak jumlah H pada bagian kiri, yaitu 7 H2O. Nah, reaksinya sudah dikatakan setara. Nah, kita lihat contoh yang kedua untuk reaksi redoks pada suasana basah. Nah, kita sesuai langkah yang pertama menentukan bilox masing-masing unsur. Nah, di sini kita lihat, ingat lagi bilox O itu min 2, jika O-nya 4 berarti biloxnya min 8. Nah, agar jumlah muatannya min 1, maka Mn biloxnya menjadi plus 7. Nah, untuk SO3 2-. O biloxnya min 2, jika O-nya 3 berarti min 6. Nah, agar jumlahnya min 2, maka S menjadi positif 4. Nah, kita lihat bilox MnO2. O biloxnya min 2, kalau O-nya 2 berarti min 4, sehingga Mn menjadi plus 4. Nah, SO4 itu jumlah muatannya min 2. Nah, untuk O biloxnya min 2, kalau 4 berarti min 8, dan S menjadi plus 6. Selanjutnya kita lihat atom yang mengalami perubahan bilox. Nah, yang mengalami perubahan bilox yaitu Mn dari plus 7 menjadi plus 4. Nah, si Mn ini dia mengalami yang namanya reduksi. Reduksi sebanyak 3 elektron. Nah, yang S dia mengalami yang namanya oksidasi karena biloxnya naik dari plus 4 menjadi plus 6. Oksidasi sebanyak 2 elektron. Nah, untuk menyamakannya kita kali silang, yaitu
Ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 3. Nah, selanjutnya kita buat reaksinya menjadi MnO4 min. Ingat di sini dikalikan 2 berarti koefisiennya 2 ditambah SO3 dia dikalikan 3 SO3 2 min menjadi Mn2 MnO2 ditambah 3 SO4 2 min. Nah, untuk langkah selanjutnya karena dia reaksinya dalam suasana basah, yang akan kita tambahkan yaitu OH-. Kita lihat jumlah muatan masing-masing. Nah, jumlah muatan di sini muatannya -2, di sini -6. Nah, di sini jumlah muatannya -6. Nah, kita lihat jumlah muatan di kanan lebih besar daripada jumlah muatan di kiri, sehingga yang akan kita tambahkan OH- pada muatan di kanan. Tambahkan OH-. Nah, kita tambahkan OH- sebanyak berapa? Sebanyak 2 agar jumlah muatannya sama. Nah, ini reaksinya sudah setara. Selanjutnya, penyetaraan dengan metode setengah reaksi. Nah, ada pun langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tetap menentukan perubahan bilox. Nah, langkah yang kedua, menuliskan setengah reaksi. Jadi kita pisah yang mana yang reduksi, yang mana yang oksidasi. Nah, langkah yang ketiga, kita setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilox. Selanjutnya, yang kita setarakan yaitu jumlah atom O. Nah, jika dalam suasana asam, kita akan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Untuk suasananya basah, kita akan menambahkan H2O pada ruas yang kelebihan O. Nah, langkah yang kelima, kita menyetarakan jumlah atom H. Nah, untuk suasana asam, kita akan menambahkan H+ pada ruas yang kekurangan H. Untuk suasana basah, yang akan kita tambahkan yaitu OH- pada ruas yang kekurangan H. Nah, langkah yang terakhir, kita menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif atau yang kekurangan muatan negatif. Kita lihat contoh soal untuk menyetarakan reaksi dengan metode setengah reaksi. Nah, contoh soalnya sama seperti yang tadi. Dalam suasana asam, Cr2O7 bereaksi dengan HCOOH menghasilkan Cr3+ ditambah CO2. Nah, yang pertama kita menentukan bilox masing-masing unsur. Nah, bilox O itu -2. Kalau O-nya 7 berarti -14. Nah, agar jumlahnya -2, maka Cr biloxnya menjadi +12. Nah, untuk H itu biloxnya +1, O biloxnya -2. Nah, agar jumlahnya 0, maka C biloxnya menjadi +2. Nah, untuk Cr biloxnya sesuai dengan muatannya yaitu 3+. Nah, untuk CO2, O biloxnya -2, kalau O-nya 2 berarti -4, maka untuk C menjadi +4. Nah, selanjutnya kita buat setengah reaksi, memisahkan yang mana yang reduksi dan yang mana yang oksidasi. Nah, kita lihat Cr dia mengalami reduksi karena biloxnya menurun. Untuk C dia mengalami oksidasi, biloxnya bertambah. Jadi di sini Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Nah, untuk oksidasi HCOOH menjadi CO2. Nah, kita lihat atom yang mengalami perubahan bilox. Di sini yang mengalami perubahan bilox yaitu Cr. Di ruas kiri Cr-nya ada 2, sedangkan di kanan Cr-nya 1. Jadi kita samakan jumlah Cr. Nah, selanjutnya kita
kita akan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan O. Kita lihat untuk reduksi, di sini ada O, di sini nggak ada O, berarti kita tambahkan di sini H2O. Nah, kita samakan jumlah O di sini 7, berarti di sini kita buat 7 H2O. Selanjutnya yaitu kita menyetarakan jumlah atom H. Kita lihat pada reduksi, di sini jumlah H-nya ada 14, berarti kita tambahkan di sini 14 H+. Pada oksidasi jumlah atom H-nya di sini 2, berarti kita tambah di sini 2 H+. Nah, selanjutnya kita menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif atau kekurangan muatan negatif. Nah, untuk reduksi kita hitung dulu jumlah muatan. Muatan di sini min 2 ditambah 14, jadi jumlah muatannya ada 12. Sedangkan di kanan jumlah muatannya ada 6. Agar jumlah muatannya sama, berarti kita tambahkan di sini 6 elektron. Nah, selanjutnya untuk oksidasi, di sini muatannya ada 2, sedangkan di sini 0. Maka kita tambahkan di sini 2 elektron agar muatannya sama-sama 0. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan elektron kita kalikan di sini kali 1, di sini kali 3. Oke, kita ulang reaksinya. Reduksi Cr2O72- ditambah 14H+ ditambah 6 elektron menghasilkan 2Cr3+ tambah 7H2O. Di sini kali 3 berarti untuk oksidasi 3HCOOH menghasilkan 3CO2 ditambah 6H+ ditambah 6 elektron. Nah, di sini kita bisa hilangkan elektron dan mengurangi jumlah H. Berarti di sini tinggal 8H+. Nah, untuk reaksi akhirnya menjadi Cr2O72- ditambah 8H+ ditambah 3HCOOH menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O ditambah 3CO2. Ini reaksi sudah setara. Kita lihat contoh dengan menggunakan metode setengah reaksi pada suasana basah. Nah, itu contohnya Cl2 ditambah IO3- menghasilkan Cl- tambah IO4-. Nah, langkah pertama kita tetap menentukan bilox. Nah, Cl2 biloxnya 0. Nah, O biloxnya -2. Kalau ada 3 berarti -6. Agar hasilnya -1 berarti bilox I yaitu +5. Nah, untuk Cl- biloxnya -1. Nah, untuk IO4- bilox O -2. Kalau ada 4O berarti -8. Agar jumlahnya -1 berarti O ini menjadi positif 7. Nah, kita tentukan yang mengalami reduksi dan oksidasi. Kita lihat untuk Cl dari 0 menjadi -1 itu mengalami reduksi. Sedangkan I dari +5 menjadi +7 mengalami oksidasi. Sehingga kita buat di sini reduksi Cl2 menghasilkan Cl-, IO3- menjadi IO4-. Nah, selanjutnya kita samakan jumlah atom yang mengalami reduksi atau oksidasi. Kita lihat di sini Cl, di sini 2, di sini 1. Berarti kita buat di sini 2Cl. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menyetarakan jumlah atom O. Nah, karena di sini pada suasana basah, maka kita menambahkan H2O pada ruas yang kelebihan O. Nah, di reduksi dia tidak ada
oksidasi, di sini O-nya 3, di sini O-nya 4. Berarti kita tambahkan H2O pada ruas yang kelebihan O. Berarti di sini kita tambahkan H2O. Nah, selanjutnya kita setarakan jumlah atom H pada ruas yang kekurangan H dengan menambahkan OH-. Nah, kita lihat di sini ada H, sedangkan di sebelah kiri tidak ada H. Berarti kita tambahkan di sini OH-. Nah, di sini hanya ada 2, berarti di sini 2 OH-. Nah, selanjutnya kita menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif atau kekurangan muatan negatif. Nah, agar muatannya sama, pada reduksi itu di sebelah kiri muatannya 0, di sebelah kanan muatannya -2. Berarti di sini kita tambahkan 2 elektron agar muatannya sama. Nah, untuk oksidasi kita tambahkan muatan. Kita hitung dulu muatannya. Di sini muatannya -3, sedangkan di sini muatannya -1. Berarti kita tambahkan di sini 2 elektron agar muatannya sama-sama 3. Nah, selanjutnya kita hilangkan elektron. Nah, elektronnya bisa habis. Selanjutnya reaksi akhir yaitu Cl2 ditambah IO3- ditambah 2 OH- menghasilkan 2 Cl- ditambah IO4- ditambah H2O. Reaksinya sudah setara. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk reaksi redoks merupakan reaksi kimia yang disertai dengan perubahan bilangan oksidasi. Ingat, bilangan oksidasi itu bernilai positif dan negatif. Nah, untuk redoks ada 2, yaitu reduksi dan oksidasi. Nah, untuk reduksi dia biloxnya berkurang atau menurun, sedangkan oksidasi itu biloxnya bertambah atau meningkat. Nah, untuk penyetaraannya ada 2 cara. Yang pertama dengan metode bilox, yang kedua dengan metode setengah reaksi. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.